diinspeksi adalah yang pertama, ada tidak bekas luka operasi. Kadang-kadang kita ketemu pasien yang habis operasi kanker payudara, tumor payudara, ya itu harus diidentifikasi. Kita inspeksi ada tidak bekas operasi. Yang kedua, lihat kesimetrisannya. Kalau ibunya belum pernah ngelahirin atau baru hamil pertama kali, istilahnya primigravida, masih kelihatan. Tapi kalau udah anak kelima, keenam, ini ya udah kemana, ini kemana, bisa dilempar kali ya. ya, jadi nggak perlu pula gitu ya. Lalu apalagi yang dilihat selain kesimetrisan, besar sebelah atau kecil itu kelihatan kalau dia mengalami gangguan. Keadaan kulit, kalau dia punya mengalami gangguan tumor atau kanker payudara itu terlihat dari sejak dini itu udah terlihat dari kita. Jadi kalau orang yang punya kanker atau tumor payudara biasanya kulitnya kayak jeruk purut, keriput-keriput. Tapi kan salah satu, nggak pula dua-duanya. Sehingga kita ada standarnya. Oh yang ini sehat nih kulitnya, yang itu kok kayak agak keriput ya. Nah itu bisa diidentifikasi. Ya, apalagi yang dilihat selain kulit, bekas operasi, kesimetrisan, kebersihan. Ya, kebersihan dari papila mamae. Apa itu papila mamae? Ibu pakai bahasa medis nih biar kerenan dikit. Puting. Ya jangan yang dilihat, putingnya kok hitam ya. Ini putingnya pink. Bukan itu yang diperiksa. Ya, apalagi yang cowok ini. Cantik-cantik, putingnya hitam. Kalau orang hamil emang normal. Ya karena namanya itu ada plasma gravidarum, dia normal. Ya karena adanya hormon plasenta, di plasenta. Oke, nggak usah ngegosipin puting masing-masing ya. Udah, fokus ke sini. Papila mamae kita lihat. Ada dua yang dicek, yang pertama, ada tiga. Yang pertama kebersihan, yang kedua sudah keluar atau belum air susunya. Yang ketiga kita lihat apakah putingnya menonjol, tenggelam atau datar. Kalau tenggelam kasihan tuh bayinya. Karena nggak dapat, akhirnya bayi rewel. Kalau nggak dapat kan kesel ya, nenek nggak dapat puting tuh kesel. Ya kan, baik ya, jangan otak kalian ini otaknya ini satu diam tapi ngebayangin kan. Kalau yang lain kan ekspresif ya. Ini siapa namanya yang ujung ini? Siapa? Imanuddin. Kamu mikirin apa Din? Bengong ya kan. Nggak ekspresif gitu loh, tapi nanti nggak taunya pikirannya jorok di sini ya kan. Nah. Jadi kalau dia tenggelam, ya itu harus dilakukan simulasi adik-adik. Dilakukan simulasi pun bukan pada saat dia hamil. Misalnya lagi hamil, kata Suster Dewi itu ini tenggelam loh Pak, harus disimulasi. Enggak pula sambil nonton TV disimulasi sama bapaknya, enggak. Karena akan merangsang terjadinya kontraksi, nggak boleh. Jadi apa yang harus dilakukan nanti setelah melahirkan baru dilakukan simulasi. Pakai baby oil, pakai air hangat ya, tapi bukan pada saat dia hamil. Karena bisa merangsang kontraksi. Lalu kita berikan Penkes ke ibu untuk sering ganti bra. Kenapa? Kalau dia setelah nggak ganti bra menjadi daki. Kalau dia jadi daki, saluran air susu itu kan banyak ya. Kalau misalnya dia diperas itu biasanya memancar kemana-mana salurannya. Tapi kalau ketutup daki paling cuma 2, yang lainnya ketutup daki. Rewel anaknya. Ya makanya diberikan Penkes untuk rajin ganti bra. Jangan pula bra diganti seminggu sekali. Dicium dulu, masih wangi pakai lagi. Ya nanti aja lah gantinya nunggu minggu depan. Nah akhirnya jadi daki. Ya jadi itu ya diberikan Penkes. Udah selesai dilakukan inspeksi, lakukan palpasi. Apa yang dipalpasi? Kehangatan payudara. Pegang ya kuadran kanan, kuadran atas, kuadran samping, lalu udah hangat. Berarti ini udah siap untuk memproduksi hasil. Kalau dia ada kelainan, ini hangat kok ini dingin ya. Nah, itu udah ada tuh ciri-cirinya. Ya, udah ini tidak hangat, kulitnya seperti jeruk purut, kecil sebelah. Wah, jangan-jangan ini teridentifikasi takutnya suspek kanker payudara atau suspek tumor payudara. CA mamae ya. Gitu ya.
Udah selesai dilihat, dipalpasi, kita lakukan auskultasi. Apa yang diauskultasi? Jantung dan paru. Paru boleh deh. Ya, kita auskultasi area paru-parunya. Tutup ya ini ya, biar kedengeran. Kanan atas, kiri atas, zigzag ya. Kanan bawah, kiri bawah. Pasien suruh tarik nafas. Sehingga terdengar suara parunya. Kalau dia normal, vesikuler. Kalau nggak normal, dia unvesikuler, tidak bersih. Vesikuler itu bersih. Oke, selesai area payudara, kita tutup ya. Kita masuk ke Leopold. Nah, Leopold inilah primadonanya pemeriksaan untuk antenatal care. Kenapa? Karena kalau head to toe itu kan semua pemeriksaan pasti sama. Tapi kalau ibu hamil di Leopoldnya. Nah, silakan dibuka yang ibu share tadi. Yang ibu share tadi dibuka, lihat ke catatan Leopold di kala 1. Ada berapa Leopold? 4. Apa tujuan pemeriksaan Leopold? Abdomen pada ibu hamil itu namanya Leopold. Leopold 1 tujuannya yaitu untuk menentukan tuanya kehamilan atau menentukan berapa besar tinggi fundus uteri atau TFU. Ya. Caranya bagaimana? Kita ada 2 cara, ada yang menggunakan 3 jari, pakai jari ya, di bawah SPFX, Processus Sipoideus, atau menggunakan meteran, midline, itu punyanya McDonald. Nah, untuk menentukan Leopold, sebelum melakukan Leopold, ibu suruh kakinya ditekuk. Bu, kakinya ditekuk ya, karena kalau nggak ditekuk, ini kan melebar nih, kita susah nanti meriksanya. Ibunya suruh tekuk kakinya. Tekuk ya Bu, iya pinter. Ini namanya posisi litokotomi. Yang di belakangnya. Ya, litotomi. Lalu, oh iya, ibu mau nunjukin dulu pantum mahal kita ya. Ini pantum elektrik. Ini di dalamnya ini ada bayi, ya. Ini dalamnya ada bayi, ada mesin. Yang memang dia kalau kita hidupin ke listrik, dia akan keluar sendiri kayak proses persalinan normal. Lumayan ini ya, ratusan juta. Jadi eman-eman juga makainya karena kita kalau udah pengajuan ini susah. Ya jadi harus dijaga. Nah ini bayinya. Ya, ini bayi. Besok kita belajar intranatal. Ini sebenarnya hanya gambaran saja pantum ya. Ini plasenta. Bayinya kan? Ini tali pusat, sorry. Ini plasentanya nih. Ya. Ini plasentanya, nanti dia nyambung ke sini. Ya. Nah, ini sebenarnya kita prakteknya minggu depan sih, cuman Ibu biar sama aja. Tadi yang K1 pengen lihat, Bu. Boleh nih, kalian mau nunjukin ini bayinya di dalam perut Ibu ya. Ditempel di sini plasentanya. Nanti hari minggu depan kita akan belajar proses persalinan normal. Dah, kita tutup dulu, kita lanjut ke pemeriksaan Leopold. Nah, ini sebenarnya untuk mendengarkan DJJ. Ya, kalau ini diiniin ke listrik, pada saat kita pakai Doppler bunyinya kayak suara perut ibu. Duduk. Ya, ini ada monitornya sebenarnya. Cuman kita ada di lab maternitas. Lab maternitas kalian itu ada di gedung C. Tapi ruangannya nggak sebesar ini. Masuknya itu harus per kelompok. Jadi lumayan juga ibu ngejelasin. Masa setiap ibu ngejelasin ini per 15 orang ya. Jadi udahlah. Nanti prakteknya masing-masing aja. Oke, Leopold 1. Untuk menentukan tinggi fundus uteri atau tuanya kehamilan. Caranya ibu tekuk lututnya. Lalu kita ambil meteran. Midline. Ya, kita siapkan. Lalu tangan, kalau nggak pakai handscoon, sebelum kita melakukan megang perut ibu, itu diusapkan dulu supaya suhunya nanti sama dengan perut ibu. Tapi kalau pakai handscoon nggak perlu. Ya, pada saat sudah litotomi atau mengangkang, kedua tangan kita, posisi kita menghadap ibu. Kedua tangan kita itu berada di atas simfisis pubis. Simfisis pubis itu gundukan bulu kemaluan. Ya, udah kebayang kan? Udah kebayang ya. Lalu kita kumpulin perutnya ibu. Nah, sampai ke bawah PX, Processus Sipoideus. Begitu nanti ketemu bagian terkeras, itulah fundus uteri.
Kalau udah dapat bagian terkeras, tahan, ambil meteran, ya. Ambil yang bagian kecil ini, lihat ukuran yang sentimeter, bukan yang milimeter ya. Udah ditahan, kita pegang, kita tarik sampai ke atas simfisis pubis. Oh, wah ini usia ukurannya 36 cm. Berarti udah di atas 37 minggu. Udah mau ngelahirin kalau udah gede, ya. Ditulis di situ TFU sama dengan 36 cm. Ini pakai metodenya McDonald. Kalau mau pakai metode yang 3 jari 2 jari juga bisa. Oh, ini berarti 3 jari di bawah PX bisa. Ya, nanti ada di teorinya, silakan dibuka teorinya. Kalau di bawah 3 jari usia kandungan berapa? 36 cm usia kandungan berapa ya? Silakan dibaca. Lalu sudah diukur TFU, apalagi tujuannya untuk mengetahui apa sih di bagian atas perut ibu? Ya. Harusnya apa kalau normal? Hah? Kepala. Kaki. Bokong. Harusnya yang bagian atas bokong. Sangka kalian kalau kaki dia posisi gini. Bayinya kan enggak ya. Posisi bayi itu dalam perut tuh begini. Iya kan? Gini dia bahkan ada yang ngemot jempolnya. Ya, jadi posisinya gini, ditekuk. Makanya yang di atas adalah bokong. Baca APN ibu. Kalau teraba bokong, apa yang dirasa oleh tangan kita ini? Apa yang dirasakan kalau kita megang bokong bayi itu? Kok keras sih? Padat, besar, tidak melenting. Oh, ini bokong berarti normal. Tapi kalau misalnya dipegang dia terasa bundar, keras dan melenting, ini kepala, berarti dia sungsang, ya kan? Kalau di atas kepala, di bawah bokong kan? Kalau ngelahirin normal, bokongnya dong yang keluar duluan, berarti sungsang. Makanya normalnya harusnya bokong. Itu Leopold 1. Leopold 2 tujuannya adalah untuk menentukan di mana sih letak punggungnya bayi, ya kan? Dan ekstremitas bayi. Jadi kalau kalian di maternitas itu nanti ada istilah puka-puki. Puka-puki itu artinya punggung janin ada di sebelah kiri ibu atau punggung janin ada di sebelah kanan ibu. Contoh, ini saya mau melakukan Leopold 2. Posisi masih tetap ngangkang ya, ditekuk kakinya. Tangan kanan dan kiri itu ada di samping perut kanan kiri ibu. Oh, saya mau meriksa sebelah kanan ibu. Caranya yang ini ngedorong ke samping. Sampai kita ngerasain apa sih yang di sini? Itu kerasa. Oh, ternyata ini rasanya panjang, rata, tidak terputus. Berarti apa ini? Punggung. Berarti ditulisnya apa Leopold 2? Puka. Punggung janin di sebelah kanan ibu. Gantian. Ini kita dorong, ini yang kita palpasi. Oh, ini kerasa rongga, lalu mengumpul, tajam. Oh, ini ekstremitas. Jangan-jangan ini saya megang siku dan lutut. Ya kan? Dia mengumpul, tajam dan banyak rongga. Karena kan rongga-rongga, dia nggak seperti punggung. Oh, berarti ini ekstremitas. Berarti punggung ada di kanan ibu. Itu Leopold 2. Leopold 3, caranya adalah ini kita tahan, yang bagian bawah kita pegang atau kita raba dulu. Karena tujuannya adalah untuk mengetahui apa sih yang ada di bagian bawah perut ibu. Oh, ini keraba keras, bulat, melenting, berarti kepala janin. Alhamdulillah, berarti dia nggak sungsang. Lalu kita tangkap kepalanya itu, kita goyangin sedikit. Kalau dia masih goyang, berarti kepala janin belum masuk pintu atas panggul. Kepala janin belum turun, masih jauh, belum mau melahirin. Kalau dia masih goyang, jangan lakukan Leopold 4. Kenapa? Karena tujuan Leopold 4 adalah untuk mengetahui sejauh mana kepala janin masuk pintu atas panggul. Oh, begitu saya pegang, wah ini udah nggak goyang lagi. Lanjut ke Leopold 4. Bu, kakinya lurusin bu, lurusin kakinya. Lalu kalian posisinya yang tadi yang menghadap ibu, jadi membelakangi ibu.
Lalu kalian ukur Leopold 4. Ya, kalau tangannya masih ketemu, berarti hanya sebagian kecil kepala janin masuk pintu atas panggul. Istilahnya adalah konvergen. Kalau dia udah nggak ketemu lagi, berarti divergen. Artinya kepala janin udah sebagian besar masuk pintu atas panggul. Udah siap-siap kita mau melakukan INC. Nyambung? Karena bayi udah masuk di panggul, udah mau brojol dia. Nyambung ya? Oke, ini selesai. Kalau ini udah selesai, lakukan pemeriksaan DJJ. Ini yang sering kelewat sama mahasiswa. Ya, kalau melakukan kalau udah selesai Leopold langsung DJJ. Nah, kalau kita mau melakukan DJJ, kita harus tahu dulu di mana letak punggung janin, supaya kalian nggak ngelilingin nyari punggungnya kan? Kalau misalnya punggungnya tadi ada di mana? Kanan. Kalian meriksanya di sini, ketemu nggak DJJ-nya? Enggak. Ngapain? Meriksa jantung ada di kaki. Ya kan? Nyampe lebaran monyet pun nggak bakal bunyi deruduk-deruduk-deruduknya. Keringetan, udah ngucur pada saat ujian. Oh nggak ada ya Bu ya? Mana sih Bu DJJ-nya sih Bu? Oh banyak itu yang ujian sama ibu seperti itu. Ya, makanya tahu dulu di mana punggungnya. Oh punggungnya di sini. Selesai tahu punggung, kita harus cari punktum maksimum. Punktum maksimum itu kita pengen tahu di mana sih letak punggung bawahnya. Karena kan sama aja kayak kita mau ngecek di sini kan. Itu punktum maksimum. Ya, kalau ngecek di sini bayi kedengeran nggak? Ya enggak. Ya. Bagaimana cara ngecek punktum maksimum? Rumusnya adalah sepertiga antara sias dengan umbilikus. Sias itu adalah tulang yang nongol di paha ini nih. Coba kalian pegang sendiri. Nah itu sias. Ya, mau suntik IM juga gitu rumusnya. Sepertiga antara pertengahan pantat itu ya dengan sias. Oke. Oh ini siasnya. Berarti dibagi 3. Diginiin aja nah. Berarti ada di sini nih punktum maksimumnya. Tinggal kasih jelly. Karena kalau nggak pakai jelly ini nggak sensitif, nggak bakal bisa. Ya. Kasih jelly di punktum maksimum, lalu kita periksa, hidupin dulu ya sebelah kanan sampai dia kedengeran, sampai dia oke. Nah kalau kayak gini belum ya, tuh ada. Nah kalau udah seperti ini kalau nggak ketemu gini terus aja, nggak bakal ketemu. Tapi kalau ketemu dia suaranya kayak suara kuda lari. Duduk. Ya, nggak kedengeran, nggak ada yang hamil ya di sini kan. Jadi kalau diperiksa nih ya, nah ini kalau kita salah, misalnya nggak ketemu dia bakal kayak gini terus. Tapi kalau begitu kita pusatkan ada kedengeran duduk, maka nanti akan nongol nih. Misalnya 120 kali per menit, dia ada lopek-lopek di sini. Iya, dia ada lopek-lopek. Berarti itu benar. Berarti rentangnya normalnya 120 sampai 160. Dek, si pen mana si pen? Si pen mana sih? Oh, nanti kasih tahu Bu Pit ya. Kalau ini dicas gitu ya. Dicas, baterainya udah mau habis ini. Cabut nanti ganti baterai. Nah, itu untuk pakai Doppler ya. Kalau pakai ini dilap ya, kalau sudah dilap. Nah, bagaimana caranya kalau pakai linek, Bu? Udah ketemu punktum maksimum, ini ditempel. Lalu didengerin di kuping. Nah, kalau udah jadi agak ribet. Harus hening gitu loh. Ya, nggak kedengeran, pindah lagi gitu. Kalau dulu, ya. Kalau udah ketemu, pegang tangannya ibu, raba nadinya sambil kita ngelihat jam selama 1 menit. Repot ya? Iya Bu. Gitu. Kalau pakai alat kan kita nggak perlu ngitung 1 menit, dia udah otomatis keluar. Paham? Oke, itu selesai. Lalu kita lanjut ke pemeriksaan area vaginal atau genitalia. Ya, ini ditutup lagi. Area genitalia boleh ditanyakan saja. Karena biasanya ada ibu-ibu yang nggak mau ya, tapi harus tetap ditanya. Bu, bagian vaginanya ada keputihan tidak? Karena keputihan itu ada 2 macam.
keputihan normal dan keputihan tidak normal. Dicek keluar cairan nggak, keluar darah tidak, itu ditanya. Bagian anus kita tanya, ada nggak hemoroid atau ambeien? Ya, kalau nggak ada ya tulis normal. Udah selesai area vaginal, kita ke area ekstremitas. Ada 3 pemeriksaan di ekstremitas. Yang pertama varises, yang kedua edema, yang ketiga patella. Ya, kalau untuk ekstremitas melihat apa? Varises itu ibunya suruh miring, lihat di bagian di belakang tumit, di belakang dengkul. Ya, kalau dia ada varises biasanya venanya mengumpul di situ, ada ijo-ijo gitu ya. Itu sakit itu kalau misalnya mau ngelahirin normal, jadi harus dilakukan perawatan, entah disuntik, entah apa, ada perawatan kakinya lebih tinggi kalau tidur. Ya, karena luar biasa itu kalau ada varises ibunya ngelahirin normal, sakitnya itu kemana-mana. Sakit di sini, sakit di sini, sakit di sini, sakit di sini. Ya. Lalu pemeriksaan apa lagi? Bengkak atau edema. Ada 3 posisi yang dipencet, nanti ibu nguji kayak gitu juga. Ibu tanya itu biasanya. Bagian yang dipencet adalah punggung kaki, ya, mata kaki dan betis. Kalau dia bengkak, kembalinya lebih dari 3 detik. Kalau bengkak, dia begitu dipencet, dia lambat dia naiknya, lemek gitulah pokoknya. Itu bengkak. Tapi kalau normal dia kembalinya kurang dari 2 detik. Lalu patella ibunya suruh bangun, Bu, bangun Bu, ibunya suruh miring dulu, bangun, kemudian lihat 1 orang. Dia yang pakai ini aja, celana. Suruh ibunya duduk di pinggir kasur, kakinya menjuntai ya, nggak boleh. Nah, duduk sini. Duduk lagi ke sanaan. Harus kakinya ini ngegantung. Ini bed apa ini? Ini siapa kamu? Belum dicopot. Kamu ini murtad. Ya, oke. Caranya adalah kakinya harus lemas. Ya, ini bisa jadi ibu ujinya beberapa potongan saja. Ya, jadi kalau yang mudah nggak bisa kelewatan. Pakai refleks hammer. Ya, kakinya jangan tegang, udah santai aja. Ya, bagaimana cara meriksa patella? Itu adalah cari sambungan, jangan digoyangin sayang. Nanti goyang sendiri begitu ibu ketok. Udah biarin aja. Ya, ini nih. Nah, ini ada nih, kerasa dia seperti sambungan antara lutut dengan tulang tibia. Nah, dia seperti rongga kecil, ngedelok gitulah ya. Nah, ini yang dipukul. Karena kalau bukan ini yang dipukul, mau kalian ketok yang ada keseleo. Dan posisi meriksanya jangan di depan pasien. Kalian pukul, kalian ketendang. Jadi di pinggir. Ya, cari, oh ini nih. Jadi kalau dia dipukul, dia akan refleksnya bergerak sendiri. Tuh. Dia itu namanya refleks patella. Tuh, ya kan? Padahal kamu gerakin nggak? Enggak. Tuh. Ya, awas kalau ibu tanya, ibu uji, kalian nggak bisa ngecek ini. Ini ada kerasa nih, tuh, ngedelok ini. Itu yang dipukul tuh. Tuh. Ya, sini kalau mau lihat sini. Oke, ibu yang ke sana. Kamu ke sana. Ini yang tadi lihat ya? Oke, sekarang kamu ke sana. Oh, ini belum ya? Oke. Nah, ini nih, ini yang ngedelongnya nih ya. Di sini nih sebenarnya pegang aja sih dengkul kalian masing-masing. Nah, tuh. Berarti normal. Yuk, sekarang kamu ke sana. Temannya belum lihat yang sebelah sana. Awas ya kalau ibu uji salah mukul, pasiennya malah teriak, berarti salah mukul. Nih ya, kakinya harus ngejuntai. Ini kerasa nih. Ini deh kalian kalau mau pegang nih. Ini kerasa nih, ini yang ibu pencet. Tuh, ada jeglokan ya. Itu yang dipukul. Pokoknya antara tulang. Nih, ya coba santai. Tuh. Kalau benar dia akan benar, tapi kalau salah nih, nggak akan gerak dia kalau salah mukul, sakit dia. Tapi kalau di sini tuh, ya, tuh.
Kamu gerakin apa Enggak, enggak? Bu, nih ya, Bu, aku diem aja tuh. Enggak, kalau salah tuh. Kalau salah nih, enggak akan dia bergerak tuh. Sakit gak? Tuh. 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 Gerak sendiri sumpah tuh. Iya. Nyambung ya. Awas kalau ujian ibu uji. Ayo cek patella. Diketoknya kuat-kuat nggak bergerak-gerak. Remedial. Selesai pemeriksaannya. Ada yang mau ditanyakan adik-adikku? Bu, tugas yang tadi tuh pemeriksaannya Ibu Oke, ajarin. ini temannya mau nanya apa? Tugas yang tadi tuh yang pemeriksa yang Ibu ajarin ini. Iya.